Aku dulu rambutnya panjang. Oke. Ini satu titik yang harus aku ceritain ke teman-teman semua. Aku deket sama kakak aku. Kakak aku baru meninggal kemarin. Alhamdulillah. Jadi tanggal 8 Mei kemarin dan tanggal 1 Februari itu di saat aku sholat maghrib di ruku pertama. Aku tuh dibisikin, laki-laki, suara laki-laki, besok siapin ya kain kafan. Aku tuh ngerasa itu buat diri aku yang mau mati. Baru ngerasa, wow. Wow. Mungkin untuk sekarang aku belum bisa untuk menjadi seorang yang hijrah sebagai perempuan yang berhijrah, yang kata orang harus soleha atau apa, tapi insya Allah apa yang aku rasakan sekarang tuh sudah membuat aku tahu apa yang aku harus lakukan. Yang penting aku bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Di saat lo ada beban batin, keluarkan itu, luapkan itu dengan sesuatu yang positif. Kayak lo bikin karya, lo bikin sesuatu yang misalnya lo baksos kemana-mana. Dengan sedekah, dengan lo menebar senyum aja, itu udah sedekah untuk orang di samping lo yang mungkin lo harus toleh kanan kiri belakang. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi sahabat YS Podcast. Kali ini luar biasa, ada tamu istimewa, ada Mbak Eke. Kenalan dulu nih Mbak Eke. Hai. Halo sobat YS. Siap, luar biasa Mbak Eke bisa hadir di sini. Kita akan, kalau tagline-nya YS Podcast, berbagi cerita saling inspirasi. Oh, berbagi cerita untuk saling inspirasi. Ya, Di oke. YS Podcast. Yes. Ya, ke Lombok nih Mbak Ike nih. Dalam rangka apa sebetulnya ini? Dalam rangka Main-main kah atau apa ini? Main-main, promo, liburan, pokoknya semua deh kalau bisa deh kalau di Lombok mah. Oke, Pokoknya harus komplit bisa semuanya pokoknya ya. komplit. Oke. Kulineran gitu. Wah, kulineran ini luar biasa nih. Jadi Lombok ini kaya, khas ya, khas Kayak kulineran. khas banget, apalagi kan sejak kemarin MotoGP ya. Ya. Wow, mendunia langsung. Oke, Lombok luar biasa. halal tourism. Oke, sahabat YS Podcast, ada hal yang ingin saya gali di Mbak Ike. Mbak Apa Ike, tuh? saya tadi sore menonton sebuah video klip hilang arah. Kalau di sini namanya itu bahasa Lomboknya itu kepusak. Kepusak. Ya aku tadi juga dari yang radio satunya juga ngomong ada judulnya baru kepusak katanya gitu. Iya, hilang arah. Hilang arah Iya, itu ya. itu artinya Oke, hilang oke. arah. Bahasa Ini- Sasak ya. Ya, bahasa Sasaknya kepusak. Kepusak. Lagu ini kisah nyata atau hanya sebuah lagu? Itu relate my life story. Oke. Jadi relate banget, jadi based on my story gitu. Jadi ya aku buat ini juga aku cerita ke pencipta lagunya 1 jam, aku Curhat pokoknya ya. curhat lah 1 jam gitu Oke, tentang diri aku, bagaimana sambil nangis-nangis juga termeh-meh juga sih, tereke-eke kalau bilangnya. Tereke-eke terus langsung ya udah jadinya langsung terciptalah suatu lirik yang benar-benar kalimatnya tuh kiasan banget. Jadi hubungan itu dianggap sebagai perahu. Perahu. Kan udah lihat Sudah. videonya, Luar musik biasa videonya kan. musiknya ya, betul. Nah, itu ada perahu dan pendayung. Dan aku sendirian di sana. Bagaimana kalau di sebuah hubungan cuma sendirian berjuangnya? Wow. Mendayungnya sendirian ke tengah lautan itu bisa nggak sih, kuat nggak sih? Tapi sempet aku merasakan hilang arah kan. Di saat itu aku merasa hilang arah Ya. banget. Aku merasa kok Tuhan kayak nggak adil banget sih sama aku gitu loh. Nah, ini Aku biasa sudah- titik nadir ini. Titiknya terendah banget kan, ya. itu udah hancur banget, merasa wow, aku marah besar kayak aku nggak ada Tuhan gitu kan merasanya seperti itu. Tapi Ya. pada saat 2 bulan pak kayak ditampar gitu, lu tuh salah, gue tuh ada gitu kan, kayak istilahnya kan Allah tuh bilang aku ada. Ya jadi anggapan di musik video tuh juga merasa gini, walaupun kita mendayung sendirian Ya. di tengah lautan, Ya. kalau kita tahu dan kita sadar dan meyakini kalau Tuhan itu ada, itu akan pasti survival juga deh. Dan nggak kehilangan arah juga. Nggak akan hilang arah. Langsung mapsnya langsung ini nih lo langsung bener gitu. Oke, lagu itu kalau saya lihat ya, Aha. video klipnya sudah, wah, penggarapannya ini sangat luar biasa Mbak Eki. Jadi Masa sih? totalitas. Ih, serius. Buktinya gini. Ini lebay nggak nih sih?
Buktinya dalam 3 bulan ini kan pendatang baru. Yes. Ibaratnya di dunia musik, tapi yang nonton sudah di atas 300.000. Pengennya 1 juta. Tapi Ya belum. bertahap lah. Sabar. Alhamdulillah. Ya. Tapi alhamdulillah banyak banget komennya juga positif Ya. banget. Terus yang nonton aku sempet yang wow, ternyata Ya. banyak juga ya yang relate gitu loh Ya. dengan kisah ini Kisahnya. gitu loh. Jadi Betul. lagu ini benar-benar yang aku buat tuh bukan hanya untuk wanita aja. Di posisi laki-laki juga sempat ada Lihat komentarnya di sisi. juga banyak cowok itu. Ternyata banyak yang terendah titiknya kayak jenuh dan lelah itu kayaknya banyak cowok ya kayaknya ya. Banyak juga. Banyak ya? Ya imbang lah. Jadi ya, Ah. ya rasanya aku ngelihatnya ya aku ingin memotivasi aja Ya. sih teman-teman semua yang mendengar lagu Ya. ini bahwa walaupun kita terpuruk, walaupun kita sedang down-downnya, kita Ya. benar-benar hancur banget rasanya, kita udah lelah banget berjuang sendiri tuh, ya tapi di satu sisi kita punya Tuhan yang cintanya tuh nggak akan berpaling. Ya. Cintanya tuh 100% ke kita itu Betul. dan nggak akan terbagi. Walaupun dia banyak umatnya di dunia ini, tapi dia nggak akan membagi itu. Cintanya dia tetap 100%. Dan lu harus cinta pada Tuhan itu ya juga 100%. Lu hanya manusia itu 30% aja gitu loh. Jangan berlebihan. Karena di saat lu berlebihan, lu akan jatuh. Dan akhirnya lu akan merasa, Ya. aku pengen mati gitu. Sakit. Sakit banget. Itu sakit banget. Makanya dan akhirnya aku bilang dari kesakitan ini timbullah kebangkitan gitu loh dengan sebuah karya. Dengan Aku sebuah menunjukkan karya. ke mantan. Wow, ini pesan ini. Dan pesannya dia dimanapun nanti dia selalu lihat. Wah, ini pesan yang Produsernya loh. Dia produsernya dong. Wow. Jadi kita memang akhirnya aku dengan bukan hilang arah ya, dengan adanya hilang arah ini aku sepertinya kan menemukan jalan kembali, Mbak Ike. menjalankan bukan menemukan jalannya tuh yang benar-benar sehat gitu bahwa iya. gue selama ini sakit ya, gue coba bertahan, gue menjaga hati semua orang, Oke. menjaga wah kalau gue putus ya ini pasti yang ini sakit kan karena kan udah ngerasanya wah hubungan ini udah banyak Iya, orang iya. yang suka Oke, yang gimana gitu iya, kan, betul. tapi ternyata kan di balik gua mengorbankan diri gua, akhirnya gua sakit. Jiwa gua sakit, mental illness dong jadinya kan. Ya. Untung aja gua nggak jadi bunuh diri, suicide gitu kan. Nah, Iya, akhirnya iya. ya udah ngerasa, oh ya udah, gua harus memutuskan sesuatu dan akhirnya dengan jalan ini malah kita introspeksi dong. Oke. Bahwa kita bukan hanya menyalahkan orang lain juga, kita juga harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Iya. Oh mungkin aku yang salah. Jadi ya sama-sama ya udah akhirnya kita baik. Ya hubungannya sebagai kakak adik gitu. Ay, ini yang langka loh ya. Langka. Langka ini, Tapi Mbak itu Ike. harus beneran ya di saat kita memutuskan sesuatu itu demi kebaikan, Ya. akan ada kebaikan yang akan datang sama kita. Wow, ini quote-nya ya. Ini kita dapat quote ini. Mbak Ike, dalam perjalanan ini sebagai pendatang baru, kan wajar nih orang bertanya ini. Kemarin perasaan nih pengusaha. Kok tiba-tiba galau dan galaunya itu sebuah karya. Kepikiran apa langsung nembak musik aja deh? Apa nggak ada kepikiran misalnya sempat bimbang mau kemana dulu? Enggak sih, karena aku emang udah dari dulu dari kecil aku tuh emang udah dididik sama mama emang di art, di seni. ya, Jadi ya. memang kalau kita di Palembang itu ada apa kayak Wong Disney gitu. Club gitu. Wong kita gilo. Oh, gitu kilo ini. Ya, ya. Oh kita galau. Jadi kayak ada di kayak di Amerika tuh Disney Club gitu kan, yang iya, iya. benar-benar anak berbakat ditempatkan di suatu klub gitu. Ini jadi masuk ke TVRI gitu kemana-mana gitu. Aku udah biasa dari Iya, kecil iya. nyanyi, acting gitu. Oke, kamera berarti udah akrab nih sejak kecil ya. Iya, lumayan lah ya. Karena memang kan kita darah seni, mama juga darah seni, Iya. terus kakak juga darah seninya juga ada. Jadi kita udah keturunan banget. Jadi ya sudah terbiasa seperti itu. Aku sudah biasa nulis cerpen, aku sudah biasa nulis quote-quote. Terus akhirnya lirik lagu pun nanti next single ini lirik lagunya lagu aku gitu. Wah, ini totalitas. Tanpa batas. Asik. Ini kayaknya ya kalau mau terjun sekalian deh. Iya, Wah. jadi jangan setengah-setengah gitu loh. Jangan kata orang tuh angkat-angkat ayam gitu. Iya, saya khawatirnya nih satu lagu abis itu ngilang. Enggak dong, harus ya? mini album. Aku Oke. udah punya 5 lagu. 5 lagu. Oke. Jadi tiga ini udah ada klipnya semua.
Ya, Oke, gitu. penggarapan klipnya saya lihat nggak kaleng-kaleng nih. Nggak kaleng-kaleng kan? Iya, Itu ada 2 loh. Iya, Kalau ada satu ada judul itu ada Turki, 2. ada Turki, Ada versi Turki. modelnya cowok, tatunya Heeh. yang aku yang beauty sendiri gitu loh. Aku Iya. menceritakan diri aku. Jadi Iya. dari pihak manajemen mengatakan waktu yang melihat Turki itu kayaknya kalau kamu sebagai pendatang baru, orang harus lihat sisi kamu dulu. Oh, Bisa nggak sih kamu menceritakan lagu ini gitu loh? Dapat nggak sih? Oke. Dan orang Ya. banyak yang nangis loh. Iya, ini pengalaman pribadi. Jangan Karena- kira saya mengada-ngada ini. Tadi saya sengaja nggak mau lihat klip dulu. Saya biarkan menikmati. Heeh. Kok tiba-tiba kok selesai lagunya? Terus? Lagunya kan 3 menit. Iya 3:20 menit, Iya. 3,20. Iya. Saya merasa saya masih ingin dengar ternyata. Oh gitu. Iya, kok selesai? Kok Sebel habis ya, sebel ya, sebel ya. Banyak yang bilang seperti itu, banyak banget. Kok cepet banget sih katanya gitu. Iya. Ya tapi itu emang taktiknya dari pencipta lagu juga. Wah, ini bagian strategi guys. Strategi. Biar orang tuh langsung, wih sebel ih, baru juga mau Iya. terasa gitu sakitnya, kok udah habis gitu. Wah, saya kira cuma saya yang merasakan. Ternyata Banyak juga. emak-emak yang kebanyakan. Oke. Jadi banyak DM yang masuk, terus banyak yang komen gitu. Ya Allah, baru ngerasa netes mata gitu tiba-tiba. Ku butuh ruang sendiri, kok udah habis. Betul, betul. Tapi pas ngeliat musik videonya, itu orang tuh yang ngerasa, wow, katanya gitu. Lu bisa bawa kita tuh, Betul. yang rasanya lu tuh sakit banget tuh terasa gitu loh. Iya. Jadi yang lu nangis, ya Rio juga pintar sih, Karionya juga pintar banget iya. mengarahkan. Wah, merangkai. Bagaimana epicnya gitu kan. Pada saat itu aku juga sempat takut loh, Mas Yus. Jadi pas aku tahu bakal di muara laut gitu kan, di Perahu peak itu sendirian perahu lagi ya. sendirian dengan baju yang gaun gitu, sempit Iya. gitu kan. Penuh bunga lagi. Penuh bunga. Ada apa, tiba-tiba gue ngomong dulu, Kak, ada buaya nggak? Gue bilang gitu. Enggak ada, beneran nggak ada, paling nyamuk doang katanya gitu. Yang bener dong, please dong. Tiba-tiba dong pas lagi adegan berdiri, Goyang. itu ada biawak lewat. Beneran, behind the scene. Ada behind the scene-nya. Wallahi beneran asli. Betul. Gue bilang, wah buaya, ada buaya. Minta tahu buaya apa biawak. Ternyata biawak. Enggak biawak. Ya sempet oleng juga sih. Kayak ketakut kan. Ya ternyata biawak gitu. Oke. Wah, ini seru juga behind the scene-nya ya. Seru sih sebenarnya. Oke. Sayangnya nggak ada yang behind the scene. Harusnya Dibuatin bagaimana my driver gitu kan, sopir aku gitu kan ikut, Ya. yang Pak Udin nih kemana-mana ikut, dia yang bagian dorongin tuh perahu gitu. Wah. Jadi benar-benar aku merasa ini suatu video klip yang benar-benar pembuatannya tuh sangat singkat. Aku make up jam 9, jam 11 selesai, jam 11 aku take di pick, jam 6 selesai. Wow. Sehari aja. Sehari. Cepat sekali. Beneran. Dan kata Rio, karena lu udah pintar acting udahlah katanya gitu. Ah, itu dia tuh. Jadi modal Model sejak dari kecil. udah acting itu. Tapi bukan acting juga loh. Pas aku nangis tuh beneran aku yang ngerasa denger lagunya sendiri tuh dengan orkestra full seperti itu, dengan gitar nilon, Ya. terus dengan violin yang ada, terus cello Ya, yang cello. kayak gimana. Itu aku yang ngerasa wow, tiba waktunya yang Mendayu-dayu gitu ya. karena di hutan kali ya. Di hutan terus di muara, di lautan. Iya. Jadi ngerasanya tuh ya bener-bener udah ada Tuhan di depan kita tuh. Ya pas apalagi pas ngeraba pas lagi matahari. Matahari. Gitu, ya Allah, Di ampun, balik gitu, dedaunan. di balik dedaunan. Wow. Aduh. Wah, ini luar biasa nih. Nih, Mbak Ike, kalau kita berbicara inspirasi dari sebuah lagu, pesan apa yang paling Mbak Ike inginkan dari sebuah lagu ini? Selain yang tersirat di teksnya ya, di apa syair-syair. Syair-syairnya ya. Selain itu Ya, apa yang kira-kira lebih Ya dalam? pesannya tuh ya dari hilang arah ini tuh bener-bener yang aku tuh pengen memberitahu ke teman-teman semua bahwa jangan sampai kita tuh kehilangan arah Ya. di dalam toxic relationship. Karena kita jangan sampai berlama-lama di dalam sebuah toxic relationship karena kita menghabiskan waktu yang percuma. Oke. Dari situ tuh kita merasa wow, kita tuh kalau udah bucin lupa nggak sama Allah. Ya. Bener kan? Kita nggak usah munafik deh. Nggak usah munafik. Nggak Ya, munafik deh. Betul. Bucin udah lupa sama Allah.
Padahal kita tuh kadang harus berdoa kan, Ya. ya Allah tunjukin dong ini bener enggak sih orangnya atau apa. Kadang kita lupa untuk meminta Allah nih menunjukin ini bener enggak untuk kita, ini orang nih tepat enggak. Itu kadang kita lupa. Ya kita udah asik aja udah ngebucin di kita. Terlena. Akhirnya kita lupa. Oke. Di saat kita dijatuhkan, di saat kita ditunjukkan nih orang nggak bener, udah blaks. Dan di berapa lama Mbak Eki butuh waktu? Ada nggak sewaktu yang kehilangan, betul-betul merasa lepas kontrol seperti itu sampai bisa menemukan titik balik lagi? Atau orang bisa menemukan momentum? Gue jujur nggak munafik, gue sampai pernah minum obat yang gue pengen mati, bunuh diri beneran asli. Gue merasa gue udah kelewatan banget ya perjuangan gue tuh udah rela, gue udah berkorban, gue udah berjuang sendirian. Kenapa sih lo nggak berubah gitu? Di saat itu gue tuh nggak minta dengan Tuhan, dan itu tuh saat itu tuh ya udah ngerasanya hancur aja udah hidup itu udah hancur, hidup gue udah hancur gitu, istilahnya kayak gitu. Tapi di saat itu untungnya iman gue mungkin masih ada ya, Allah masih nyelamatin gue. Dari situ langsung gini, lu inget dong ada gue gitu. Dan itu beneran yang namanya sholat saat itu langsung nggak pernah tinggal. Dan aku membaca salah satu sholawat yang benar-benar orang pun mungkin nggak tahu, aku dapat dari kakek aku, dari uang aku kan ya. Itu sholawat kitab. Itu benar-benar aku yang benar-benar dikasih ujian banget untuk memberitahu. Itu aku lakuin sholat subuh, aku lakuin 10.000 kali sholawat kitab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qodokot hilati atrini ya Rasulullah. Itu 10.000 kali gue lakuin, itu dalam detik itu juga selesai. Wow, ini titik, menemukan momentum. Ternyata orang berbeda-beda Mbak Eki, ya. Berbeda banget. Berbeda. Setiap orang memiliki cara tersendiri, memiliki momentum sendiri. Yes. Saya bertanya Mbak Eki, siapa orang terdekat? Orang terdekat. Yang Aku udah nggak ada yang orang terdekat. Makanya itu gue udah lost banget waktu itu karena mama udah nggak ada. Gue bertahan waktu itu karena ada mama. Di saat mama nggak ada, gue goyang. Orang yang paling gue harapin ada, gue yang paling bersandar, dinding gue, istilahnya dinding gue, bentengnya gue, yang doain gue biar kuat, yang gue bertahan, ya itu mama gitu. Tapi di saat mama nggak ada, itu gue udah hilang semua. Bercerita sama temen pun nggak akan ada yang bisa mengerti apa yang kita rasain. Ya satu-satunya itu tadi. Tuhan Kembali. satu-satunya kembali. Ya. Oh, sebuah perenungan sahabat Yas Podcast sangat luar biasa. Tidak banyak Mbak Eki orang yang berhasil kembali dengan sendirinya. Iya. Ya, kadang kita banyak disadarkan oleh sahabat-sahabat terdekat kita nih. Yes. Teman-teman Benar, sekeliling benar, kita, benar. keluarga kita, bapak Benar. ibu kita gitu lah. Tapi ketika seperti posisi Mbak Eki, saya membayangkan kegalauan, kepasrahan, keputusasaan, titik nadir terendah gitu, sehingga ada momentum, dan disinilah kuasanya Allah. Ada juga di saat aku merasa hilang arah tuh, aku sempet yang aku copot hijab aku dulu berhijab, terus aku copot hijab. Tapi aku merasa gini, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya dengan hijab aja sih gitu. Maksudku gini, aku tetapkan hatiku dulu. Aku kuat nggak sih gitu. Sempat aku benar-benar yang ngerasa di netizen udah mulai, lu ini copot hijab, wah ini perempuan udah langsung jadi kafir atau apa gitu ya. Terus Orang berhijrah ini masa kan? ini orang hijrah terus tiba-tiba langsung hancur gitu kan. Tapi ya semua itu ya kita yang tahu, kita kan hubungan kita dengan Allah tuh kan hanya kita yang tahu. Kita sholat atau enggak ya hanya kita yang, masa kita harus ria bicara dengan gue sholat dulu ya, gue azan maghrib gue mau sholat, ya enggak gitu juga ya. Itu hanya urusan kita dengan Tuhan. itu, ya. Makanya aku nggak pernah akhirnya aku merasa gini, di saat aku melihat orang nggak pakai hijab atau apa, aku nggak pernah melihat mereka mereka pasti ini orangnya menjijikan atau apa gitu, Langsung nggak ngejudge suci, ya. ngejudge gitu. Nah, Oke. karena hanya dia yang tahu, kita nggak tahu amalan dia. Dan Kita, Mbak Eki sudah ada pada posisi itu sebelumnya. ya sekarang di posisi aku. Karena pada saatnya aku sempat juga dihujat sama orang, banyak banget yang hujat. Wah, kamu copot hijab itu kenapa gini-gini? Lu nggak tahu hati gue gitu. Ya udah, sekarang urusan gue sama Allah, yang dosa-dosa gue. Yang penting apa yang gue lakukan itu urusan aku gitu. Kenapa Mas Yusro jadi begitu? Kayaknya sesak nafas banget gitu ya dengerin aku.
Enggak, Mbak Eki, apa ya? Saya membayangkan saja di posisi Mbak Eki. Jadi kita ini manusiawi, sangat manusiawi sekali. Jadi ketika kita berada di posisi, kita berusaha ya menempatkan di posisi itu, belum tentu loh, Iya, belum benar. tentu. Saya ya bisa sekuat itu. Artinya menemukan kembali. Pertanyaan Mbak Eki tadi ke saya itu pernah nggak merasa lepas atau tidak mengetahui. Semua kita punya momentum. Yes. Wah, saya merinding Mbak Eki. Wah, sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, Asli. Mbak Eki. Kemudian saatnya sekarang nih, ya setelah sempat kehilangan arah di perahu kemana-mana, akhirnya sudah ada petunjuknya, ada guidance-nya sudah ini. Iya, pokoknya dari kesakitan timbullah kebangkitan dengan sebuah karya itu. Oke. Gitu. Wah, luar biasa. Tidak harus dijawab dengan kata-kata, tidak harus dibantah dengan komentar, Mbak Eki. Gitu Tunjukkan ya. saja. Tunjukin aja. Jadi kita, nah dari situ yang penting tuh, nah awalnya aku dendam, revenge gitu kan, kayak istilahnya, wah aku merasa tersakiti, aku terzolimi, aku tuh apa. Tapi ada satu titik yang aku langsung ikhlas. Di balik ikhlas itu nikmat banget, asli. Kan ikhlas itu tidak tiba-tiba, Mbak Eki. Enggak tiba-tiba. Gua jalanin tuh 3 bulan dulu, ngerasa tuh yang nggak ikhlas masih tetap aja, masih ngerasa wah jahat banget sih ini laki-laki, ini zolim banget sih laki-laki ini, nggak tahu diri banget sih. Banyak perjalanan itu masih, hati tuh masih bebannya banget yang rasa penyakit hati tuh banyak banget. Tapi di saat gua merasa 1 Februari kemarin sempat aku, ini yang titik balik kenapa aku potong rambut. Aku dulu rambutnya panjang. Ini satu titik yang harus aku ceritain ke teman-teman semua. Aku udah ketemu kakak aku. Kakak aku baru meninggal kemarin. Jadi tanggal 8 Mei kemarin dan tanggal 1 Februari itu di saat aku sholat maghrib di ruku pertama. Aku tuh dibisikin. Suara laki-laki. Besok siapin ya kain kafan. Aku tuh ngerasa itu buat diri aku yang mau mati. Tau gak, sholat maghrib tuh yang biasanya cuma 5-7 menit lah ya, dengan zikirnya kita 10 menit lah dan lain-lain. Itu tuh ngerasa lama banget. Baca Al-Fatihah tuh sampai ya Allah, sampai yang benar-benar yang ikut terjemahannya tuh gue baca juga gitu. Beneran. Dan itu aku ngerasa itu malaikat Israel yang bilang ke aku, dan itu udah waktu aku. Dan itu aku udah nangis banget, dan aku dengan mantan aku tuh aku bilang, please ya balikin aku ke Palembang, kuburin aku ke makam mama ya, karena kamu yang punya duit. Aku cuma kayak gitu. Dan tiba-tiba ternyata apa yang aku rasain tuh kakak aku yang bisikin aku. Tepat 3 bulan. 3 bulan. Jadi 100 hari beneran. 1 Februari aku dapat bisikan itu, 8 Mei dia meninggal. Dan itu ada aku, karena kita mau halal bihalal sekeluarga besar, dan itu dia kumpulin semua. Bayangin aku mau take off, dia dipompa jantungnya. Itu aku baru ngerasa, wow. Mungkin untuk sekarang aku belum bisa untuk menjadi seorang yang hijrah sebagai perempuan yang berhijrah, yang kata orang harus soleha atau apa. Tapi insya Allah apa yang aku rasakan sekarang tuh sudah membuat aku tahu apa yang aku harus lakukan. Yang penting aku bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk orang lain, berbuat baik, dan jangan pernah lelah berbuat baik. Itu aja sih. Paling tahu Mbak Eki sendiri loh. Ya. Bukan ukurannya pendapat orang, bukan ukurannya apa yang orang lihat secara fisik. Iya. Ya, kadang orang mikirnya kan, wah lu pakaian lu masih buka aurat atau apa gitu apa. Tapi kan orang nggak tahu. Ya, semua itu kan pasti ada ceritanya masing-masing gitu loh. Dari situ kayak, ya masih ada pengen menunjukkan juga ke mantan. Aku masih muda loh. Badan gue masih bagus loh. Bihanes ya nih, bihanes loh. Wow. Ini beneran. ibarat sisi mata uang ini. Semuanya akan selalu berdampingan Mbak Eki dalam sebuah perjalanan kita. Iya. Sisi yang orang mungkin yang orang lihat sebagai sebuah kekurangan, tapi ada menurut kita itu, ya saya masih berada di rel saya masih berada pada tuntunan. Ya. Tapi begitu orang menyatakan ya di sini titik balik Mbak Eki menurut saya yang
sangat luar biasa, dan sekali lagi saya katakan tidak semua orang mampu dengan mudah melewatinya. Iya sih. Titik nadir Mbak Eki sampai ada niatan mau sudahlah cukup semua ini, sampai Sempet. mau bunuh diri itu seperti apa sebetulnya bergejolak? Ya yang tahu nih apa tim aku ya, karena dia udah lama apa banget, udah kayak anak aku juga di sini, apa saudaraku sendiri gitu. Jadi dia sangat tahu banget bagaimana titiknya seorang Eki menjalani hidup ini tuh ya. Ya akhirnya aku tuh ya sempet ya memang nggak bisa membohongi, aku nggak pernah munafik jadi orang. Di saat itu aku merasa ya udah hilang bener arah. Tapi di saat ini nih ya pas aku melewati semuanya Ya. dan melihat kondisi bagaimana aku kemarin sempat dibisikin dengan sekuat apa di telinga aku seperti itu. Begitu nyata ya. Begitu nyata, dan aku nangis ke mantan aku, terus aku nangis ke keponakan aku, dan ke keponakan aku juga pada saat itu dia bilang, Ju, aku juga baru asar ini, Uju tuh tante kan, aku juga barusan zikir di asar tadi ngeliat wajah Uju sama nenek gitu, katanya gitu. Aku ya mungkin jadi kita tangis-tangisan udah ngerasanya aku udah, karena aku I have a suatu sakit yang benar-benar yang sudah orang bilang kan ini penyakit ganas lah istilahnya gitu kan. Ya jadi udah mikirnya wah ini udah waktu gua banget gitu ya gitu loh. Ya tapi ya udah saat itu udah langsung udah pasrah, udah apa. Ya ternyata kakak gua. Kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Sedetiknya akan datang. Bayangkan WA tuh masih Hmm. pesawat masih WA-an, dia masih salto gitu dengan kirim stiker, wah bentar lagi datang ore salto kadang gitu. Pas mau take off dia udah dipompa jantung. Ya kita nggak tahu kan umur. Ya, betul, Dari betul, situ Rahasia. aku merasa yang penting kita menjadi manusia yang baik. Jangan pernah kita lelah menjadi orang sosok yang baik. Ya lebih baik kita menjadi sosok yang bermanfaat untuk orang lain, untuk kebaikan sih, gitu aja. Itu esensi hidup manusia Mbak Eke. Yes. Menjadi bermanfaat untuk orang banyak, itu tujuan Yes. kita hidup, Yap. bukan ukuran yang lain ya. Iya. Dan dengan kita bermanfaat untuk orang banyak, di situ mengalir doa Mbak Eke. Ya, amin. Insya Allah ya, Insya Allah semoga itu. semuanya ya dengan lagu ini, Iya. dengan adanya karya ini, aku masih bisa menjadi sosok yang ya membuat orang terhibur. Dengan lagu ini juga jadi motivasi orang juga untuk kembali bangkit gitu Iya. kan. Saya pun yang nih sahabat Yat Podcast, mungkin atmosfernya akan berbeda ketika menonton di HP ya. Saya berhadapan langsung, energi itu sangat luar biasa. Iya. Saya banyak belajar Mbak Eke. Ah, masa sih? Aduh, Banyak aku jadi belajar. Sejak awal saya katakan belum tentu setiap orang tuh bisa melewati hal-hal yang seperti itu. Kita memiliki ukuran yang berbeda-beda, tapi percayalah apa yang ditetapkan oleh Allah itu sesuai dengan kadar dan kemampuan kita masing-masing. Benar, Mbak benar Eke banget. kuat untuk itu. Amin, insya Allah. Pokoknya ya semakin kita apa ya saling kayak gini, aku podcast gini tuh aku paling senang. Karena apa, kita saling ngobrol, sharing gitu. Aku tadi dikasih jadwal gitu, ada podcast. Oh, aku senang banget kalau ada podcast. Karena apa? Kita saling bisa sharing kan. Betul. Karena pasti ada lagu Hilang Arah ini. Iya. Apa sih sisinya? Betul. Lagu ini apa sih bentuknya? Padahal ada religinya di situ gitu. Ini pesan yang harus banyak diketahui. Tapi biarlah masyarakat kita yang mengambil dari sisinya masing-masing Mbak Eke. Jadi kalau dia setelah menonton ini ya apa yang tersurat menurut para netizen semua ya itu yang dia dapatkan. Iya, Tergantung benar. pengalaman hidup teman-teman juga kan. Iya benar. Setelah ini Mbak Eke, setelah karya Hmm. yang Hilang Arah ini, Ah. apa kira-kira targetnya khusus untuk di bidang musik ini? Pokoknya harus mini album tahun ini. Jadi ini sudah manajer aku tuh paling getol tuh kata gitu. Pokoknya setiap bulan harus gitu kan. Oke. Ya alhamdulillah aku bisa ini yang next single Ya. lirik aku sendiri. Oh, Jadi luar masih biasa. tentang bahwa aku mau memberitahu bahwa cinta sejati itu hanya aku loh gitu. Cie. Oke, ini masih kisah nyata juga di lagu Iya itu? dong. Luar Iya biasa. tetap kisah nyata gitu. Oke. Bahwa di suatu hubungan itu lu kalau nggak merasa bersyukur ya tetap aja lu akan Ya. kurang terus gitu loh. Tapi di saat lu merasa bersyukur, lu akan tahu cukup waktunya gua bertepi gitu. Bersandar. Wow. Nggak usah lagi berlayar terus, capek kali. Insya Allah luar biasa. Dari apa ya,
Sudah banyak yang podcast di sini Mbak Eki. Mhm. Ada yang mohon maaf seperti tadi udah di titik nadir. Bahkan ada satu tamu saya yang podcast itu sekarang tuh cuci darah 2 kali seminggu. Wow. Dia buka di sini. Kenapa itu bisa terjadi dan seperti apa keluarga menerima. Ada juga yang kanker usus. Sampai saat ini dia buka sendiri di sini. Ususnya sampai dikeluarkan. Saya lihat tapi di behind the scene karena gak nyaman. Banyak hal yang saya dapat dari cerita sahabat-sahabat itu. Intinya kalau kita mampu mengambil pelajaran, kan kita tidak harus melewatinya Mbak Eki. Yes. Ya, kita tidak harus ikut merasakannya. merasakan. Iya, tapi kita mengambil pelajaran dari perjalanan sahabat-sahabat baik kita. Harus bagaimana kita akan ke depannya kalau menghadapi sesuatu kan. Maka, Aku breast cancer di stadium 2B. Aku udah pernah kemo. Tapi ada temanku langsung bilang, teman aku dari Amerika langsung bilang, why you kemo? What for? Karena di saat kemo itu yang sel yang benar, yang seharusnya selnya yang bagus jadi rusak juga. Akhirnya apa kata dokter? You must be happy, enjoy your life, love of your life, yourself, love yourself, self care. Pokoknya semua yang apa yang lo harus jalani ya harus happy. jalani dengan bahagia, pokok semuanya bersyukur. Orang kalau ngeliat aku tuh nggak akan ngerasa gue sakit kanker, nggak ada. Nggak ada yang tahu. Kayak gini, Dan mana ada yang dan nggak ada yang tahu gue tuh bagaimana sakitnya menjalani sebuah cinta. Nggak ada yang tahu karena gue tuh orangnya penuh acting. Yang ada orang tuh ngerasanya gue bahagia. Vibes gue tuh orang bilang tuh kalau nggak ada lu nggak enak, nggak rame katanya gitu. Beneran, banyak yang bilang. Karena vibes gue nggak bisa jaim. Aku orangnya gini. Gue nggak mau jadi orang lain. Apa adanya sudah. Ya? Tapi di saat gue menjaga pasangan gue harus menjaga dia dong, menjaga projonya istilahnya kayak gitu. Ya. Wah, gue harus terlihat happy gitu kan, walau hati tersiksa. Cie. Mbak Eki sangat luar biasa. Ini dari lagu Mbak Eki bisa menebar inspirasi, menebar semangat, memberikan motivasi. Tapi saya tidak yakin juga semua pendengar yang lagu ya ketika mendengarin sekali terus dia sudah nggak ini lagi, dia pasti putar ulang apa sebetulnya. Kalau kita berbicara pesan Mbak Eki, pesan kehidupan untuk sahabat-sahabat yang mungkin jalan hidupnya sama, kurang lebih lah ya, karena masing-masing kita punya cerita Mbak Eki. Apa yang Mbak Eki kira-kira bisa pesan, bisa memberikan pesan. Nah ini kan melalui sebuah lagu Mbak Eki ya, Mbak Eki memberikan pesan melalui sebuah lagu. Nah mungkin sahabat-sahabat yang lain memiliki karya, memiliki cara tersendiri gitu. Nah yang Mbak Eki bisa pesankan mungkin bisa mengarah ke kamera yang tuh Mbak Eki. Kalau aku pesan aku sih di saat kalian merasa di titik paling rendah, terpuruk banget, ya itu tadi salah satunya. Ingatlah bahwa kalian tuh diciptakan oleh siapa sih gitu loh. Dan lo tuh nggak sendiri di sini, di dunia ini nggak sendiri. Ada Tuhan, ada teman-teman, ada keluarga. Dan itu di saat kamu terpuruk, kamu nggak boleh diem, beneran. Salah satu penyakit di dalam tubuh kita itu ada karena apa? Beban batin kita. Jadi di saat lo ada beban batin, keluarkan itu, luapkan itu dengan sesuatu yang positif. Kayak lo bikin karya, lo bikin sesuatu yang misalnya lo baksos kemana-mana, dengan sedekah, dengan lo menebar senyum aja. Itu udah sedekah untuk orang di samping lo yang mungkin lo harus toleh kanan kiri, belakang, depan, ke tetangga lo yang mungkin butuh kepedulian lo. Jadi di saat lo terpuruk, lo harus tahu ada orang yang lebih terpuruk di dalam hidup lo, gitu loh. Jadi aku intinya di sini kalau kalian sedang terpuruk, jangan sampai kalian lupa bahwa ada Tuhan di samping kalian yang selalu ada, yang mencintai kalian 100%, dan jangan sampai kalian menghabiskan waktu kalian dengan percuma. Positive vibe yang kalian harus luapkan ke seluruh lingkungan kalian. Pokoknya jangan lelah untuk berbuat baik dan menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan kalian. Gitu. Wow, anfa'uhum linnas. Baik, sebuah pesan yang sangat luar biasa. Ya. Ini cukup gamblang Mbak Eki bercerita. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat yang lain. Yes, amin. Amin. Semoga semua teman-teman juga dengan
Hilang Arah ini bisa menjadi motivasi untuk kalian juga berkarya, untuk para musisi yang mungkin masih ngerasa takut-takut apa misalnya bisa nggak sih diterima, jangan pernah takut. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur, Tuhan yang ngatur jalannya, udah ada yang ngatur Tuhan. Jadi walaupun banyak saingan bagaimanapun, kalau emang udah rezeki lo, itu udah rezeki lo, beneran kan. Jadi jangan pernah takut, saingan bagaimanapun tetap aja jalanin. Saya sangat percaya Mbak Eki, sebuah karya musik saja, sebuah karya musik akan memiliki takdir pendengarnya. Yes. Video akan memiliki takdir mata penontonnya. Betul banget. Ya, kita ditakdirkan, kita semua sudah punya itu. Saya pun menonton video ini udah 2 kali tadi. Udah 2 kali ya? Putar-putar. Pertama sedang menikmati, kok habis ya? Saya putar ulang. Lagi saya cek yang satu lagi, yang di Turki. Wah, ini lagi sangat luar biasa. Jadi sebuah totalitas Mbak Eki berkarya, mengejawantahkan curhat pikiran perjalanan hidup Mbak Eki itu ada dalam sebuah karya. Iya. Semoga karya-karya berikutnya ini akan diterima oleh masyarakat. Amin, kita. Allah amin. Amin. Terima kasih doanya Mas Yusron. Sangat luar biasa Mbak Eki. Jadi memberikan pesan melalui lagu ini tidak mudah. Nggak mudah sih. Nggak mudah. Kita bercerita itu nggak mudah. Ya, apalagi saya baca di sebuah artikel Mbak Eki bercerita di situ, untuk menyanyikan lagu itu aja butuh waktu yang sangat luar biasa agar bisa menyanyikan dengan baik gitu. Jadi karena ini melibatkan perasaan di situ. Baru langsung sampai dari vokal aku sama penciptanya langsung bilang, "Oke, mau istirahat berapa jam? 2 jam." Jangan kelamaan, sekarang aja, ini dapat nih momennya. Yang mana bisa lo nyanyi sambil nangis, katanya gitu kan. Ya akhirnya setengah jam, ya udah sholawat udah, ya Allah tolong dong please ini dong lancarin. Ya udah jam 6, jam 2 pagi udah selesai. Wow. Thank you. Sangat luar biasa, baik ya. Karya ini semoga khususnya di NTB ya. Ini akan mudah diterima oleh masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat. Jangan lupa nih, sahabat YS Podcast, ada sebuah lagu yang berjudul Hilang Arah dari Mbak Eki ya. Tinggal diketik saja Eki itu di Google, itu langsung nama dari YouTube dan yang lain itu keluar Mbak Eki semua, gak ada yang lain. Saya sudah cek soalnya. Oh ya, benar. Saya sudah coba googling karena saya belum pernah kan googling dengan kata, kecuali saya ada history googling kata Mbak Eki mungkin ya karena saya ada historinya. Tapi tadi begitu saya langsung muncul semua. banyak beritanya. Banyak cerita beritanya ya. Untuk semoga beritanya positif semua ya. Insya Allah positif karena memiliki pesan yang sangat luar biasa. Ya, sukses alhamdulillah. selalu, Mbak Eki. Sama-sama Mas Yusron juga. Kita tunggu karya-karya berikutnya, Mbak Eki. Terima kasih, insya Allah, amin. Yang penting sehat. Sehat selalu, ya jangan lupa pesan Mbak Eki tadi, walaupun kanker ada, tapi kalau dibawa dengan happy, itu menjadi kemo. Ya, kemo sendiri. Iya. Nggak perlu yang kemo yang chemical atau apa gitu, nggak perlu. Betul. Itu happy. Yang penting enjoy your life. Gitu enjoy your life. Wow, sangat luar biasa. Sahabat YS Podcast. Berikutnya mungkin Kak bersedia nggak? Saya sebetulnya mau di part kedua ini ingin bisnisnya Mbak Eki. Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Boleh. Jangan kemana-mana. Cek ya. Nanti setelah nonton ini ada part kedua. Di sini kita akan belajar bagaimana bisnis di usia muda. Keren bersama Mbak Eki. Tetap di YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.